orang, berarti pada saat itu saya dalam keadaan kurang fit gitu ya. Nah, berarti saya harus bisa bekerja sama gitu. Bekerja sama untuk apa, Pak? Ya untuk sesuatu aja. Luar biasa ya. Oke, siapa lagi? Saya sebenarnya penasaran Pak Wahyu. Pak Wahyu berada di mana? Yang menuju Nanggorel atau yang menuju? Saya berada di balik pohon itu. Menuju bukan atau Pak Bocok Pak? Anu di tukang tangkal ya, dekat tembok. Ya tuh. Ngapain juga? Saya menukang nyungkut. Realitanya begitu. Bapak selalu behind the scene, bapaknya tapi berperan sangat luar biasa. Oke, di sini ada Pak Devi juga. Pak Devi, mana yang berapa? Ini Pak. Aku biar di bawah aja. Akar rumput, akar pohonnya itulah jadi akarnya. Nanti yang menguatkan ya Pak ya, akar rumput. Oh, fondasi luar biasa ya Pak Devi ya. Pak Kamal selaku Pak Pojok ya. Paling atas. Paling atas itu mudah melihat ke segala arah dan memang di atas kebiasaan. Satu kebiasaan di atas, kedua mudah mengontrol ke segala bentuk. Ya bisa terlihat semuanya. Seperti mercusuar ya Pak Kamal ini. Oh, ada lagi Pak Haji Pri, mangga, Bade. Oke, di sini posisinya ada Pak. Saya posisinya selalu di bawah ya. Karena bisa intinya kita bisa menjadi dasarnya, pemimpin menjadi panutan, jadi kita harus menjadi dasar untuk menguatkan dan memotivasi. Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Apakah ini cukup Bapak Ibu? Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu luar biasa. Insya Allah semuanya adalah kekuatan Bapak Ibu. Nanti akan dibahas oleh Ibu Yanti mengenai asset based thinking. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ditawarkan kesepakatan terlebih dahulu, di mana nanti saya akan mengajak Bapak Ibu banyak berdiskusi Bapak Ibu, karena pengambilan keputusan ini sebetulnya dalam kehidupan kita sudah sangat sering mengambil keputusan. Apakah saya akan memilih comro atau misro? Itu juga sebetulnya bagian dari mengambil keputusan. Kemudian pertama kami berharap Bapak Ibu mau berpartisipasi seperti tadi ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan setiap ide itu berharga. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan dari kesepakatan ini yang kurang mungkin? Teka baca, beru, teka baca. Abis dia sama saya lirawenya. Saya kira teh akan kontras gitu, dan video mah sangat kontras gitu yang namanya Canva gitu. Wah, ketinggalan ya. Karena ininya terlalu terang sepertinya ya pengaturannya. Bukan ya, itu salah warnanya. Oh, baiklah, nanti saya akan perbaiki. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu. Baiklah ya, saya membacakan saja. Sungguh sangat, padahal ya teh ini tukang kadang Bapak Ibu, aduh sedih habis mereka baca. Terus sebenarnya ya kita ini ya hurufnya hitam, ini putih karena di Canva itu warna-warni banget gitu ya Bapak Ibu. Kemudian capaian yang diharapkan nanti setelah apa yang saya sampaikan ini yaitu melakukan praktik pengambilan keputusan berdasarkan 9 tahap pengujian dan 9 ada, jadi ada ketika kita mengambil keputusan itu ada tahapan-tahapan pengujian. Nanti kita itu bersama ya, kita lalui bersama. Ini saya akan studi kasus yang dipelajari tentang seorang kapten kapal, di mana kapten kapal itu membuat sebuah kesalahan begitu. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengambil keputusan karena si kapten kapal ini dituntut begitu ke pengadilan. Nanti mungkin secara utuhnya ya Bapak Ibu disimak saja. Jadi saya nanti akan meminta pendapat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berperan sebagai hakim, apa yang akan Bapak Ibu putuskan dengan kasus ini? Oh, belum, tapi Bapaknya mau.
akan adanya badai. Pada tahun 1842, sebuah kapal laut menabrak gunung es. Keadaan ini diperparah dengan kondisi langit yang menunjukkan tanda-tanda akan adanya badai. Para penumpang segera bergegas menuju perahu penyelamat guna menyelamatkan diri. Perahu penyelamat yang dibuat untuk 7 orang kini berisi 30 penumpang. Kapten kapal sadar perahu penyelamat itu akan tenggelam karena mengalami kelebihan muatan. Oleh karena itu, kapten mengimbau agar beberapa orang turun dari kapal penyelamat. Namun, tidak satupun penumpang yang menuruti permintaan kapten kapal, karena mereka tidak mau ditinggalkan dan tenggelam di lautan. Melihat badai semakin dekat, kapten kapal mengambil tindakan drastis. Dia mulai mendorong orang-orang yang dinilai lebih lemah keluar dari perahu penyelamat. Lebih baik menyelamatkan sebagian penumpang daripada seluruhnya tenggelam. Begitulah yang ada di pikiran sang kapten. Ternyata, sebagian penumpang yang ditinggalkan berhasil bertahan dan hidup. Mereka kemudian menuntut sang kapten kapal, dan kapten kapal pun diadili. Jika Anda adalah salah satu juri dalam pengambilan kapten kapal, apa yang akan Anda putuskan? Prinsip apa yang digunakan dan mengapa? Nah, Bapak Ibu, saya akan meminta pendapat Bapak Ibu yang memposisikan diri atau Bapak Ibu menempatkan diri sebagai hakim. Keputusan apa yang akan Bapak Ibu ambil dalam kondisi seperti ini? Salahkah kapten kapal? Atau penumpang yang menuntut itu bagaimana posisinya Bapak Ibu? Boleh saya minta Bapak dulu deh, soalnya Bapak sudah berpengalaman mengambil keputusan. Kita simak bagaimana Bapak mengambil keputusan kalau misalnya dalam kondisi. Baiklah, kalau begitu Pak Waka saja. Maka, kumaha pami Bapak sebagai hakim? Saya akan membebaskan kapten kapal. Alasannya Pak? Alasannya karena sudah menyelamatkan sebagian daripada penumpang kapal penyelamat daripada menurut saya ya, kalau misalnya saya menjadi hakim itu dilihat dulu permasalahannya. Tadi kalau dilihat di video ya Bu Ai, kan itu ada hujan badai, itu kan di luar kendali manusia ya. Walaupun misalnya awalnya oh ini dia jalan kan, perahu itu jalan, berarti si kapten memutuskan untuk jalan itu karena dia tidak ada, mungkin cuacanya tidak apa-apa ya. Pas misalnya sudah di tengah ternyata ada badai dan sekian lah ya, ada badai, ada ombak besar, kemudian ada karang, itu seperti kejadian Titanic ya. Kalau saya nonton filmnya gitu ya, itu kejadiannya seperti itu kan. Jadi menurut saya kalau si kaptennya itu ada baik dan tidaknya, menurut saya kan ada prosedur ya. Dia dihukum gitu ya, tetapi tidak seberat gitu. Maksudnya ada hukuman karena kata Pak Kamal sesuai dengan prosedur itu kan ada hukumannya juga gitu ya. Tapi mungkin hukumannya itu tidak berat gitu lah, karena ada kekecewaan kan dari sebagian orang itu gitu yang merasa dirugikan gitu. Ternyata selama ya seperti itu gitu. Kalau saya jadi hakim seperti itu. Jadi ada kan, hakim itu kan harus adil katanya ya. Ya, jadi jangan langsung bebas, tidak. Jadi langsung dihukum, tidak. Jadi ada dilihat prosedurnya, kejadiannya, siapa yang salah, seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa nih. Pak Devi nih, bagaimana nih Pak Hakim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengambilan keputusan ini ada 2 pilihan. Yang pertama membebaskan, yang keduanya
memberikan sanksi atau hukuman. Jadi seorang hakim jelas harus tegas dan mengambil sikap yang tegas. Keputusannya apa yang diambil disampaikan oleh Pak Kamal, yaitu sama. Saya mengambil keputusan memberikan hukuman kepada kapten itu dan juga yang bertanggung jawab kepada yang menugaskan kapten itu untuk berlayar karena ya harus ini juga tuntut juga. Kenapa? Karena ada badan BMKG itu. Jadi kenapa memaksakan? Seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab itu bukan hanya kapten saja, tapi juga atasannya si kapten itu dan seterusnya. Itu saja. Tapi kalau berbicara yang dirugikan ya jelas pasti ada yang dirugikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Isi Nusana Sela, Satacana. Oke, maka tuh Kak Mira. Luar biasa, serunya baik itunya videonya dan menggetarkan jiwa. Biasanya cuma film ya, Itu hadinya film Titanic itu tidak habis dimakan zaman ya. Seru gitu ya. Baik Bu Ayi, terima kasih. Sebelumnya apabila saya menjadi hakim setuju dengan yang lainnya, sesuai ketentuan tetap seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab apapun yang terjadi, maka dari itu hukuman tetap ada, hanya saja di sana hukumannya mungkin ada jaksa penuntut umum yang menghukum dan ada jaksa yang mengurangi hukuman ya. Dikurangi karena apa? Karena memang seorang pemimpin itu selalu sulit ya mengambil keputusan, betul ya Pak ya. Tapi satu yang diambil keputusannya yakni yang resikonya terkecil itu. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus mengambil di saat sulit mengambil keputusan, berarti harus mengambil keputusan yang memiliki resikonya terkecil. Dan saya rasa keputusan yang diambil oleh kapten ini sudah benar ya, walaupun tidak bisa menyelamatkan semuanya, setidaknya ada yang diselamatkan begitu, walaupun memang tidak semua. Mungkin itu resikonya yang terkecil. Jadi tetap dihukum, hanya saja tidak terlalu berat begitu Bu. Ya, terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah bisa mengambil keputusan luar biasa. Sulitnya ini ya Bapak Ibu, ini adalah dilema buat kita. Ya, ada dua. Di satu sisi si kapten tersebut sudah mengikuti prosedur karena kapal tersebut tidak boleh kelebihan muatan. Terus badai juga datang, ketika itu dia harus mengambil keputusan secepat-cepatnya begitu ya, sehingga tanpa pikir panjang langsung balanan gitu ya. Gitu. Jadi kondisi saat itu sangat perlu dipertimbangkan mungkin sama hakim. Kita lihat di sini, kita kembali ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Jadi kasus tadi adalah kasus yang memiliki dilema etika Bapak Ibu, di mana dilema etika ini seseorang berada dalam situasi harus memilih di antara dua pilihan, di mana keduanya secara moral benar tetapi bertentangan. Si kapten benar, gitu kan, yang tadi ya, kapten itu benar, dia memilih seperti itu benar, tapi bertentangan. Di situ dia mengorbankan orang-orang gitu. Jadi ini sungguh dilematis begitu ya. Sehingga saya pun memutuskannya dilematis. Gitu ya, karena soal komo namun misalnya abdi terjun ke lapangan langsung baik di kelas. Kadang-kadang kita juga jangankan jauh-jauh ya Bapak Ibu. Ini anaknya ke PJJ, saya itu tugasnya tidak masuk, tapi berdua ya nilai. Apakah itu bukan dilema etika buat kita gitu kan? Sementara anak juga kita butuh selamatkan begitu. Tapi anak ini tidak mengikuti prosedur begitu. Ini adalah dilema etika Bapak Ibu. Yang kedua ada bujukan moral, di mana bujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Lebih mudah diputuskannya kalau benar dan salah mah udah pilih yang benar, nggak mungkin pilih yang salah. Misalnya ketika anak mencuri akan diputuskan benar atau salah? Salah, pasti ketika posisinya salah maka itu salah gitu. Tetapi yang dilema etika ini
benar versus benar, gitu ya. Nah Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi di sini ada video untuk membedakan mana dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Tadi berdiri karena video, Bapak Ibu, hari ini kita banyak menyaksikan video ya. Ini dilema etika dan bujukan moral. Di sini ada semacam drama ya Bapak Ibu. Apa adegan Pak? Wah. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Dalam video ini kita akan membahas tentang perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika benar versus benar. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral benar versus salah. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Melakukan hal yang salah, walaupun untuk alasan yang baik, tetap saja salah. Contohnya, menyontek, walaupun tujuannya untuk mendapat nilai baik, yang tentunya merupakan hal yang baik, tetap saja salah. Berbohong, yang merupakan sebuah tindakan yang salah, walaupun untuk kebaikan, tetap saja salah. Untuk membantu Bapak dan Ibu calon guru penggerak dalam memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral, mari kita tonton video tentang dua situasi berikut ini dan tentukan mana di antara dua situasi tersebut yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral, dan sertakan alasannya mengapa. Kalian di sana? Iya, mantap. Mana? Oh iya, yuk. Wah, lukisan kamu bagus juga ya. Terima kasih Pak. Saya ini memang berencana melanjutkan pendidikan ke jurusan seni Pak. Bapak ada perlu sama kamu. Buat Bapak yuk ke sana. Ayo Pak. Ada apa ya Pak? Kamu perhatikan dan membaca jawaban ini. Menurut kamu ada yang aneh? Maksud Bapak bagaimana Pak? Nah, kamu jangan pura-pura Rehan. Kamu mencontek kan waktu ujian ini, belajar lagi lebih keras. Atau menyimpan rahasia ini agar Rehan mau menggapai cita-citanya. Bu, sebentar Bu, maafkan dulu Bu. Iya Pak. Alhamdulillah loh Bu, acara kita kemarin sukses Bu. Dan kita punya rencana bikin pesta kecilan Bu. Itu Bu ya, itu hitung buat pembayaran panitia Bu. Lalu Pak? Nah, Ibu masih ada sisanya kan? Masih sih. Nah, Ibu tulis aja di kwitansi kosong Bu. Nah, Ibu tulis aja buat beli kostum, buat apa kek Bu. Itu Bu. Itu, bisa kita bikin pesta Bu. Bu. Ya, balik Bu. Iya Bu. Coba dulu ya. Itu Bu, itu kan dana itu tidak bisa digunakan untuk pesta Bu. Nah, jadi Ibu bikin aja kwitansi palsu Bu. Kwitansi palsu Pak? Ya, buat pesta kita loh Bu.
bujukan moral. Mangga Bapak Ibu, siapa yang mau? Mangga. Bu Haji Rita? Yang pertama ya, yang video yang tadi. Ya, Rehan sama Yang Rehan itu kalau misalnya melaporkan gitu ya, melaporkan ke orang tuanya, dia akan dihukum tidak boleh melukis lagi. Nah di situ juga kita harus sama anak untuk masa depannya kan, menghancurkan masa depan anak, berarti di satu sisi kita dolim tadi, tapi di sisi lain kita juga harus mengajarkan, mendidik anak itu. Karena perbuatan bohong atau itu kan curang ya, itu dosa sebenarnya. Mencontek itu udah curang, dosa, nanti kesananya takut ke pembiasaan gitu. Menurut saya ya, kalau misalnya saya itu gurunya gitu ya, menurut saya kan baru pertama dia dikasih sanksi, tetap dikasih sanksi itu di sekolah dulu gitu. Jadi SP1 tidak dilaporkan ke orang tuanya. Kalau misalnya ada perbaikan, ya istilahnya tidak dilaporkan kepada orang. Kalau misalnya dia mencontek lagi, nah yang kedua tidak ada ampun. Kan itu resiko yang harus dia ini gitu. Nah itu juga sebenarnya pernah terjadi, mungkin rekan-rekan saya juga pernah Pak. Itu yang benar, PS benar. Terima kasih. Oh, yang keduanya berarti bujukan moral dulu. Ya, kalau yang kedua saya belum bisa komen. Oke. Enggak, Bu Emma, silakan. Yang kedua belum komen. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya akan menyimak dari situasi yang kedua itu ya. Itu mungkin termasuk bujukan moral. Nah, kenapa termasuk bujukan moral? Karena mungkin seseorang dalam situasi itu harus memilih dua keputusan antara benar dan salah gitu. Kalau mengambil keputusannya mengikuti saran Bapak, membuat prestasi seperti itu, mungkin itu sangat salah gitu ya. Tapi satu sisi mungkin dia juga dituntut untuk mengadakan pembubaran itu. Nah, itu betul-betul harus konsisten gitu, betul-betul harus memberi keputusan yang benar. Tapi di sini walaupun pahit, kenapa tidak gitu? Jangan diikuti gitu. Walaupun pahit, kan itu salah ya, kan itu salah. Nah karena itu salah, nah bisa tidak jangan mengikuti gitu. Jadi yang versi kedua itu maksudnya ke bujukan moral, itu benar dan salah. Gitu. Ya. Yang pertama itu sepakatnya apa? Yang kedua sepakatnya tadi saya sudah pakai yang kedua, yang pertama saya betul. Jadi jangan langsung memvonis atau menghakimi anak. Jadi kita lihat dulu bagaimana nih posisi anak itu. Jadi setuju dengan saya. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang berpendapat yang berbeda mungkin. Ada lagi Bapak yang bisa membedakan mana mukhalafat dilema etika dan bujukan moral. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini kan saking tadi milenial ya. Membedakan dilema etika dan bujukan moral tadi sudah disimak ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Nah, pertama individu lawan masyarakat. Individu lawan masyarakat atau individual versus community. Jadi di sini ada kepentingan terkadang individu melawan kepentingan orang banyak. Bisa individu lawan kepentingan orang banyak atau kelompok kecil melawan kelompok besar gitu. Kalau tadi kapten kapal kira-kira maksudnya masuk gak kayak ke individu lawan masyarakat? Masuk ya. Nah, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di satu sisi kita harus berbuat adil, tetapi di satu sisi kita ada rasa kasihan misalnya dengan kasus misalnya di satu sisi anak harus mengikuti kehadiran sekian kalau mau naik, tapi anak tersebut dengan kondisi di rumahnya sangat luar biasa pikamnya begitu ya, sehingga di situ ada rasa keadilan dan rasa kasihan dilemanya gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira yang tadi Rehan itu masuk ya ke sini? Masuk ya. Kebenaran lawan itu paradigma pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya ada 3 prinsip pengambilan
ieu mah untuk kebaikan semua orang. Ya, jadi keputusan yang kita ambil itu untuk kebaikan kemaslahatan umat gitulah. Ya, itu berarti end-based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Seperti tadi Pak Kamal menegakkan peraturan. Ya, berarti Pak Kamal itu sudah rule based thinking. Ya, karena menegakkan aturan gitu ya. Kemudian berbasis rasa peduli, itu care based thinking. Seperti yang tadi misalnya ya, ada kamu yang mau dilaporkan ke orang tuanya, pasti dia tidak dibolehkan lagi melukis. Nah, ini kita peduli sama Rehan untuk masa depannya. Itu adalah care based thinking. Itu jadi ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Lalu ketika kita akan mengambil keputusan, Bapak Ibu, ada 9 tahap pengambilan keputusan dan pengujiannya. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ada benar versus benar, ada salah versus benar misalnya. Menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini. Contoh tadi pada saat kapten kapal itu mungkin kapten kapalnya, kemudian para penumpang yang tenggelam dan yang selamat, kemudian hakim gitu yang akan mengambil keputusan. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Misalnya fakta-fakta yang terjadi itu pada saat kapten kapal memutuskan itu kapalnya kecil, hanya cukup untuk sekian orang. Kemudian penumpangnya banyak, ada badai yang harus memutuskan dengan cepat. Gitu, namun tidak cepat berarti semuanya meninggal. Sehingga kapten kapal mengambil keputusan tercepat yaitu menyelamatkan yang kuat-kuat, yang lemah ditenggelamkan. Gitu ya. Kemudian setelah mengumpulkan fakta-fakta ada pengujian benar atau salah, tetapi nanti di slide berikutnya pengujian benar atau salahnya apa instrumennya gitu ya. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang tadi ya, yang 4 paradigma itu yang tadi di atas yang tadi saya sebutkan. Kemudian melakukan prinsip resolusi ya, resolusi ini berarti apa sih resolusi artinya? Perubahan ya. Kemudian opsi trilema, ada enggak keputusan yang ketiga gitu. Kalau misalnya begini sulit, ada enggak keputusan ketiga? Jadi mungkin istilahnya keputusan alternatif gitu ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita buat keputusannya dan lihat lagi apakah keputusan tersebut kedepannya bagaimana, direfleksikan kan mulai kasus dia kumaha gitu. Jadi itu bagian dari merefleksi. Nah Ibu, ini tahapan pengujian benar salahnya. Punten dekat hari dari uji legal ya, apakah ini menyalahi aturan, menyalahi undang-undang gitu. Apa yang kita akan putuskan ini apakah menyalahi undang-undang? Kemudian uji regulasi standar profesional, menyalahi kode etik tidak gitu. Menyalahi kode etik tidak kalau kita sebagai guru memutuskan seperti ini misalnya. Kemudian uji institusi ya. Saya agak lupa ini. Mohon maaf. Tidak ada ya mah. Uji halaman koran teh. Lalu kita merasa berdosa ketika dipangpang di halaman terbesar koran gitu atau diviralkan, berarti ada yang salah gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita kagak di etakan wartawan oke mangga gitu, berarti kita uji halaman koran. Yang kelima, uji panutan atau idola kira-kira. Kalau misalnya kepala dinas dihadapkan dengan seperti ini, dia akan mengambil keputusan apa ya, gitu ya? Atau seseorang yang kita anggap pika seraren gitu ya, Bapak Ibu. Ini orang-orang kalau misalnya yang membuat saya seram, kemudian saya mengambil keputusan, izin semuanya gitu. Aku udah dikelepuk apaan? Ya. Saya pun bertanya begitu. Tetapi itu bisa di ketika rapat misalnya tuh harus tapi kalau berjam-jam diuji. Kamu lagi mau apa strateginya memang nggak diserahkan ke pengambil keputusan. Untuk itu ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran, maka keputusan yang kita ambil itu senantiasa berpihak pada murid Bapak Ibu. Itu yang bisa saya simpulkan dari sini. Nah, untuk lebih jelasnya ada satu video lagi untuk mengakhiri. Kita lihat.
Ibu ada 10 di kelompok Anda. Kasusnya boleh pengambilan keputusan ya. Ini telah contoh-contoh kasus ataupun kasus yang benar-benar terjadi di sekeliling kita. Ambillah keputusan setelah melalui 9 tahap pengujian dan pengambilan keputusan. Dan di sana ada panduan pertanyaannya, mungkin membantu Bapak Ibu. Nanti masukkan ke kolom yang di belakang. Kira bukan 1 guru 2 lembar ya? Itu bukan 1 guru, maksudnya mangga yang sama berkelompok saja. Boleh 1 berdua, boleh bertiga. Ya, itu ada. Pilih salah satu contoh kasus yang tertera di angka atau kasus yang benar-benar terjadi. Lakukan pengujian dan ambil keputusan melalui bantuan kolom di bawah ini. Ada nomor, ada tahapan. Tahapan itu tadi ya yang 9 tahap itu. Kemudian uraiannya seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ari yang telah memberi gambaran pada kita ya. Ini pekerjaan kita